Indonesia sesungguhnya. Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dusana Pandangan dimanapun berada. Kembali masih bersama Perempat RRI Padang di 92,4 MHz. Dan seperti biasa di hari Selasa pagi ini kita ada di dialog interaktif ya bersama organisasi perempuan yang ada di Sumatera Barat dalam Beranda Perempuan. Nah, seperti biasa acara kita ini bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 92,4 MHz, kemudian juga streaming rri.co.id melalui bisa ditonton dan didengar di RRI Digital dan juga live YouTube Pro 4 RRI Padang. Nah, topik kita pagi hari ini adalah tentang recovery ekonomi perempuan pasca bencana. Karena memang bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik ya, tapi juga berdampak besar pada kehidupan ekonomi, khususnya bagi perempuan dia yang sering berada di garis depan pemulihan keluarga serta para komunitasnya. Perempuan juga tidak hanya menjadi penyintas, tapi juga penggerak utama dalam membangun kembali ketahanan ekonomi pasca bencana. Untuk membahas hal tersebut di studio sudah hadir 3 orang narasumber kita. Kita coba sapa dulu. Ada Insinyur Faryatmi MSI. Beliau adalah Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia Perwira Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu, saya manggilnya Ibu Faryatmi saja atau ada panggilannya nih Ibu? Emi saja. Ibu Emi, apa kabar Ibu Emi, sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh maaf. Oke, kemudian di samping Ibu Emi ada Ibu Elizawati SH atau sering disapa dengan Bunda Revan ya. Beliau adalah Ketua Forum UMKM Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi dimanapun berada pendengar RRI saat ini. Semoga sehat selalu. Amin, luar biasa, semangat sekali Bunda Revan pagi ini ya. Cerah ya. Oke, kemudian juga di samping Bunda Revan ada Dr. Dian Anggraini Octavia Esos MSI. Beliau adalah Sekretaris Gebu Minang Sumatera Barat. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggilnya Ibu Dian aja. Iya, Oke, Ibu Dian apa kabar? Sehat? Didekatkan sedikit Ibu. alhamdulillahirabbil alamin. Oke, siap. Seperti yang kita informasikan tadi bahwa topik kita hari ini adalah recovery ekonomi perempuan pasca bencana. Nah, mungkin saya ingin tahu dulu gambaran kondisi perekonomian perempuan di Sumatera Barat pasca bencana ini sebenarnya seperti apa? Mungkin dari Ibu Emi ini. Silakan Ibu Emi dari Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia. Terima kasih. Yang pasti ya, akibat bencana ini Mhm. memang terganggu Iya. ya, perekonomian karena ini dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dengan kondisi terjadinya bencana. Mhm. Ini memang kesulitan dan perlu diperhatikan lah. Mhm, mhm. Karena pasca ini kan menyebabkan mereka tidak bisa berusaha, Betul. bagi yang betul-betul terkena bencana yang rumahnya hancur Mhm. maupun yang terkena dampak bencana. Mhm. Dari Perwira sendiri sebelumnya juga sudah ada mengantarkan bantuan ke tempat-tempat yang terdampak ya, Ibu Emi. Kami sudah mengantarkan bantuan. Perhatian ini juga bukan dari DPD Sumbar saja, tapi juga dari DPP pusat, Mhm, mhm. termasuk juga DPC-PC di daerah yang waktu itu memang kami himbau untuk terutama anggota dan juga sekitar anggota terkait dengan perempuan-perempuan UMKM lah yang terkena bencana. Kita sudah
mendatangi, sudah mengunjungi dan mengantarkan bantuan. Ke daerah mana saja Ibu Emi kalau boleh tahu? Ke Maninjau, Palembayan, dan Kota Padang di Lubuk Minturun. Nah, antusias para perempuan tersebut seperti apa Ibu? Kalau kita tanya ya, pertama kalau yang kena bencana memang boleh dikatakan mereka berpikir kita memulainya dari mana lagi. Iya, betul. Sedangkan mau dimulai itu juga pasar juga terputus. Kita contoh di Maninjau, itu yang terkena bencana maupun tidak kena bencana, mereka ada pesanan, tapi tidak bisa melakukan memenuhi pesanan tersebut karena memang pasarnya juga rusak kena banjir. Betul. Termasuk mungkin juga modal juga sudah terbatas untuk memulai. Jadi mereka lebih sekarang bertahan untuk kehidupan sehari-hari lah, sedia pangan. Iya. Itu kondisi sekarang di lapangan. Termasuk juga kita lihat di Palembayan juga begitu. Oke, saya ke Bunda Revan ini. Bunda Revan dari Ketua Forum UMKM Sumatera Barat. Nah, kalau mungkin sudah ada di data ya, Bunda Revan ya, yang perempuan yang terdampak, khususnya mungkin para pelaku UMKM ini seperti apa, Bunda Ya, Revan? sebagaimana kita ketahui UMKM itu boleh dikatakan 80%-nya perempuan, terutama industri begitu ya. Iya. Dalam kondisi pasca bencana saat ini itu sangat terdampak sekali. Ada yang terdampak secara langsung, ada yang terdampak secara tidak langsung. Pertama terdampaknya dari segi pengolahan mungkin juga terdampak yang kena bencana langsung. Kemudian pemasaran terutama Sumatera Barat itu yang kita harapkan sekali itu adalah pariwisata. Pariwisata itu adalah diharapkan tamu-tamu yang berdatang dari wisata lokal maupun internasional. Dan saat ini karena kondisi Sumatera Barat dalam kondisi bencana, jalan yang terputus dan lain-lainnya, sehingga tamu-tamu yang datang ke Sumatera Barat banyak yang membatalkan perjalanannya. Dan ini sangat kita rasakan sekali, baik dari segi industri kuliner, fashion dan hotel-hotel ya, dan guest house itu kondisinya boleh dikatakan mungkin tinggal hanya 30% ya secara realnya. Dan kemudian kemarin saya bertemu dengan beberapa UMKM berasal dari Agam, Bukit Tinggi dan Kota Padang serta Tanah Datar yang sangat kita inikan sekali. Kemarin saat libur itu adalah harapan besar dari UMKM untuk mendapatkan pundi-pundinya yang karena pariwisata diharapkan datang ke Sumatera Barat. Tetapi kenyataannya kemarin itu pertama itu pariwisata sendiri sangat boleh dikatakan banyak yang membatalkan, mungkin 10% barangkali yang masih tetap berjalan ke sini. Nah, kemudian saat ini untuk fashion dan craft itu biasanya orang Aceh, Medan, Pekanbaru itu persiapan untuk bulan puasa. Itu sangat terasa sekali dari industri kerajinan, industri fashion dari Sumatera Barat yang banyak itu berasal dari Agam, Bukit Tinggi dan 50 kota. Sehingga pesanan yang udah dipesan pun saat ini seolah-olah banyak yang membatalkan untuk pengambilannya, terutama dari daerah Sumatera Utara dan Aceh karena kondisi mereka tidak memungkinkan lagi. Nah, itulah dampak yang dilihat secara nyata. Nah, sekarang dalam pasca recovery ini tentu kita baik pemerintah, baik organisasi yang bergerak daripada UMKM itu sendiri tentu harus mencarikan solusi yang tepat dan cepat. Nah, ini barangkali yang mungkin mudah-mudahan para pengambil keputusan dan SKPD terkait serta Pemda Sumatera Barat yang memberikan bantuan, kita berharap bantuan yang diberikan itu tepat dan cepat. Ya, tepat sasaran ya. Tepat sasarannya. Nah, ya sekarang kala kan kita ini kan harus melihat kenyataannya seperti apa. Nah, itulah mungkin salah satu dari kegiatan yang kami akan adakan itu gabungan dari beberapa organisasi yang bergerak di bidang UMKM seperti Gebu Minang, ya, Persami Persatuan Saudagar Minang, Perwira, ya, Forum UMKM Syariah dan lain-lainnya. Itu kami dalam langkah ini kami akan mengadakan itu namanya Galeh Babelo. Apa tuh? Galeh Babelo itu kita akan ajak UMKM ini, pelaku-pelaku ini untuk Sumatera Barat itu sebenarnya kalau Galeh Babelo itu udah identitas Minang kok sebenarnya.
kita mulai nanti berangkat dari ke Jambi, ya awal bulan kita berangkat ke Jambi, terus ke Palembang, terus ke Lampung, terus ke DKI dan terus ke Bandung, Jawa Barat dan lain-lainnya, dan kita adakan pamerannya nanti di Jawa Barat dan kemudian nanti juga ke Pekanbaru dan puncaknya nanti kita rencanakan di bulan puasa, pertengahan bulan puasa di Malaysia itu memang nanti akan dijelaskan secara kemudian dari Gebu Minang. Gebu Minang itu sekarang kan gerakan ekonomi dan budaya. Kalau dulu kan gerakan Seribu Minang. Dan beberapa kegiatan lain yang akan segera dilakukan itu adalah digital marketing. Ya, kenapa? Saat ini karena kondisi seperti ini kita harapkan UMKM kita harus dia melek teknologi sekarang. Betul. Ya, kan harus dia bisa dan mau serta mampu untuk berdagang secara live. Ya di online ya, buka tokonya di udara lagi, itu kita harapkan. Dan itu tuh akan kita datangkan semacam konsultan dan pendampingnya kita dari beberapa, mungkin dari ada yang kemarin kita udah hubungi dari Bandung untuk juga affiliate. Kan kita namanya mencari uang kan dah harus membikin, kita juga bisa jadi affiliate yang kalau sekarang lagi tren-trennya. Dan kemudian kegiatan yang akan disanakan lagi itu adalah kegiatan Minang berwakaf. Kita berharap mudah-mudahan perantau Minang mendengar dimanapun berada saat ini ya, masyarakat, mari kita berwakaf untuk pasca bencana ini. Mungkin perantau-perantau kita harapkan wakafnya, mungkin juga zakat fitrahnya nanti dikirim ke Sumatera Barat, ada zakat-zakat lainnya dikirimnya ke Sumatera Barat untuk membantu kondisi UMKM yang saat ini sangat-sangat terdampak dengan bencana ini. Barangkali itu. Tapi sudah didata ya, Bunda Revan? Nah, secara detail memang sih belum, tapi secara ininya udah. Secara detailnya kan sangat rumit ini mendatanya, sangat kalau yang detailnya gitu. Tapi kalau saya selaku penggiat UMKM Sumatera Barat, saya akan melihat dengan nyata, bukan data yang penting sekarang, itu nyata di lapangan seperti apa. Dan kita mungkin kalau data statistik mungkin kita tidak bisa melakukan sebentar ini ya. Nanti perlu kerjasama juga turun ke lapangan seperti Agam, Bukit Tinggi, Maninjau, Tanah Datar. Alhamdulillah saya udah turun, terutama di Kota Padang juga. Ya karena pendataan juga perlu agar tepat sasaran ya. Nah, mungkin kalau pendataan itu mungkin pihak SKPD terkait udah mendata, dan kemudian juga itu kami udah kerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNAN, beliau udah melakukan pendataan secara online yang UMKM kita yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Nanti kita berkolaborasi, bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi juga. Moga-moga ini pasca bencana ini untuk kedepannya bisa tumbuh kembali UMKM kita dan bersemangat kembali mereka-mereka itu di lapangan. Amin. Oke, dari beberapa kegiatan yang Bunda Revan sebutkan tadi, menurut Bunda Revan dampaknya atau manfaat kedepannya untuk perekonomian perempuan tersebut seperti apa? Seperti Galih Babelo ya. Dengan adanya Galih Babelo kita berharap dukungan dari perantau Minang terutama untuk bela-beli terhadap produk Sumatera Barat, sehingga yang saat ini UMKM kita lagi miring-miringnya bisa bangkit dan bersemangat kembali gitu kan. Orang Minang ini di mana-mana kan ada. Orang Minang ini bela-beli terhadap produk Sumatera. Alhamdulillah insya Allah akan tumbuh, kita harapkan akan tumbuh kembali semangat daripada pelaku kita, dan juga pemasarannya akan bertambah. Dan juga harapan kita saat ini perantau-perantau Minang dimanapun berada, orang Minang terutama, mari pakai produk Sumatera Barat apapun bentuk, baik dalam pakaian maupun makanan, mari beli produk. Kalau mau membantu Sumatera Barat, mari belanjalah di Sumatera Barat, sehingga putaran uang itu berada di Sumatera Barat. Itu himbauan kita barangkali. Luar biasa. Oke, saya ke Dr. Dian Anggreni Oktavia SOS MSI, Sekretaris Gebu Minang Sumatera Barat. Oke, Dr. Dian, dalam pemulihan ekonomi perempuan pasca bencana ini, sebenarnya peran perempuan ini seperti apa dalam hal tersebut, Dr. Dian? Baik, terima kasih kepada RRI sebelumnya. Peran perempuan itu sendiri dalam kegiatan pemulihan pasca bencana itu kalau kita kategorikan ada 4 macam. Yang pertama itu adalah peran perempuan untuk kembali menguatkan ekonomi keluarga. Itu yang paling utama. Tadi banyak dijelaskan bahwasanya hasil dari
bencana itu adalah banyaknya perempuan-perempuan keluarga yang kehilangan alat produksi. Betul, Dan juga kehilangan stok usaha itu. Alat produksi hilang, stok usaha hilang. Artinya mereka tidak punya modal dan tidak punya kekuatan untuk mengambil modal kembali. Nah, itu sebenarnya perempuan-perempuan itu dibicarakan di dalam pasca bencana. Bagaimana cara perempuan itu untuk mendapatkan kembali? Tentu saja tidak terbuang dari kegiatan-kegiatan yang memang sehari-hari mereka lakukan dalam bentuk link. Artinya mereka punya teman di luar sana yang membawa mereka nantinya untuk mendapatkan kembali pekerjaan atau modal yang bisa mereka dapatkan. Contohnya perempuan-perempuan yang tergabung di dalam organisasi Minang, misalnya Gebu Minang ataupun organisasi-organisasi massa misalnya Muslimah atau organisasi perwira, mereka yang tergabung di dalam organisasi bisa saja mendapatkan bantuan dalam bentuk modal ataupun dalam bentuk arahan, contoh kegiatan-kegiatan pameran. Nah, itu salah satunya. Salah satunya adalah mereka mendapatkan bantuan dari organisasi yang sebelumnya mereka ikuti. Tetapi pertanyaannya, bagaimana perempuan-perempuan yang belum tergabung di dalam kegiatan tersebut atau di dalam bantuan-bantuan pemerintahan? Contohnya banyak sekali mereka yang tergabung di dalam penjual gorengan gitu atau penjual buah-buahan. Nah, mereka dapat bantuan dari mana? Nah, tentu saja ini sebuah tugas dari kita, baik itu Gebu Minang sendiri ataupun dari perwira ataupun dari Muslimah, untuk menyiarkan bahwasanya sebenarnya mereka bisa bangkit dengan cara memang memiliki pengetahuan tentang bagaimana penguatan ekonomi keluarga. Salah satunya tentu saja link tadi, yang kedua berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana pemerintah bisa memberikan sebanyak apa pemerintah bisa memberikan bantuan tersebut. Kalau kita lihat dalam keseharian, pemerintah bukannya tidak memberikan bantuan, banyak sekali bantuan, tetapi satu, pengetahuan perempuan sendiri untuk mendapatkan bantuan itu memang sedikit. Contoh, prosedur-prosedur yang harusnya mereka ketahui banyak yang tidak diketahui. Karena apa? Tidak membaca dan tidak mengikuti pola-pola yang ada. Atau memang mereka tahu tetapi terbatas, bantuan dari pemerintah itu terbatas. Nah, di sini kita dari Gebu Minang mengajak kawan-kawan dari CSR BUMN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat memang yang terdampak, tetapi terutama perempuan tetapi mereka tidak punya akses. Nah, itu tadi yang dibicarakan sama Bunda Revan. Kita memiliki ide. Yang pertama itu adalah Gale Babelo dari Gebu Minang. Kita akan mengajak perempuan yang memang tidak memiliki akses ataupun memiliki akses tentang organisasi agar mereka difasilitasi untuk Gale Babelo nih. Ceritanya bahwasanya kita mengajak mereka lalu membawa barang-barang yang bisa dijual, lalu kita galehkan ke tempat-tempat yang sudah dibicarakan sama Bunda Revan tadi. Atau dengan cara salah satunya yaitu jualan online, seperti itu. Pertanyaannya, yang difasilitasi itu kan cuma 40 orang, yang lain bagaimana? Nah, tentu saja kita nanti akan mengadakan semacam turun ke lapangan, pelatihan bagaimana mereka mengetahui tempat-tempat stok yang bisa mereka dapatkan untuk bantuan tersebut. Tetapi kalau masih belum bisa juga bagaimana? Tentu saja kita dengan pemerintah akan mengkarakter kembali penanganan untuk perempuan yang berusaha tetapi kehilangan modal dan produksi. Yang lain hal, selain kita mengadakan Gale Babelo, nanti juga untuk hari Lebaran, menuju hari Lebaran bulan Ramadan, kita rencananya juga salah satu cara ya memfasilitasi kawan-kawan perempuan bagaimana mereka bisa berjualan saat bulan Ramadan. Nah, itu kita akan mengadakan itu di GOR Agus Salim untuk kita akan mengkurator kawan-kawan yang
terdampak bencana itu seluruh Sumbar Ya. untuk mendapatkan fasilitas manggaleh di Gor Agus Salim ataupun nanti di Masjid Raya. Selain itu yang paling utama untuk yang sekarang bagaimana membantu kawan-kawan perempuan menjualkan barangnya yang masih punya barang, memang dengan cara mengkoneksikan kawan-kawan yang ada di Sumatera Barat kepada para perantau. Ya. Jadi kita meminta kepada para perantau yang mungkin mereka nggak akan membeli, akhirnya harus membeli karena memang membantu dari perempuan yang memang terdampak bencana. Nah pertanyaannya kalau manggalehnya itu adalah gorengan gimana? Ya, Kalau gorengan mungkin satu-satunya cara kita mengkoordinasikannya kepada CSR BUMN dan juga kepada Basnas setempat agar para perempuan yang memang kesulitan dalam memulai kembali karena alat produksinya udah hilang, memulai kembali modal usahanya bisa difasilitasi dengan baik. Mungkin itu aja. Sepengetahuan Bu Dian nih, para pelaku UMKM yang terdampak tersebut itu paling banyak sektor kuliner, craft atau yang mana, Ibu Dian? Rata. Rata ya Kalau di semuanya? Sumatera Barat, di Sumatera itu ada sekitar 2,3 juta UMKM yang terdampak. 2,3 juta itu masih di data hari ini. Di data hari ini itu rata-rata hampir 80%-nya perempuan terdampak. Sementara yang di Kota Padang sekitar 5.000-an. 5.000 UMKM yang kehilangan alat produksi, lalu kehilangan modal usaha, juga kehilangan akses dalam berusaha itu sendiri. Modal produksi itu contohnya yang rumahnya tuh terkena banjir hilang. Nah mereka tidak punya apa-apa lagi, betul-betul nol, betul-betul nol. Lalu ada juga yang aksesnya terputus, itu maksudnya sudahlah tidak punya rumah, tidak punya teman, betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kita di kota di Sumatera Barat itu ada sekitar 5.000 UMKM. Permasalahannya bagaimana kita menguatkan kembali yang 5.000 ini dengan cara ya walaupun sederhana tapi sifatnya memfasilitasi. Ya. Kita fasilitasi mereka untuk mendapatkan tempat yang dekat, yang terdekat, mendapatkan tempat untuk berjual beli, lalu mengkoordinasikannya kepada CSR ataupun pemerintah ataupun Basnas agar mereka difasilitasi dalam usaha. Bagi yang tidak punya rumah tentu saja kita koordinasikan dengan BPBD untuk masuk ke dalam stok yang dibantu oleh pemerintah, karena pemerintah pusat sendiri sudah berjanji kan untuk membuatkan rumah bagi yang sudah terdampak. Nah, satu lagi program yang paling bagus itu adalah program bantuan pertanian. Nah, kita di sini juga ada dapat bantuan program pertanian kepada petani-petani yang kehilangan lahan. Artinya lahan itu sudah dipenuhi oleh bebatuan akibat dari banjir atau longsor. Lalu bantuan terhadap bibit dan bantuan terhadap pupuk dan juga bantuan terhadap alsintan. Nah, bantuan ini kita koordinasikan langsung dengan kementerian. Data-data sendiri dari dari kawan-kawan yang ada di daerah bersamaan dengan gabungan kawan-kawan lainnya. Ada muslimah juga. Intinya kita bergerak itu sebenarnya bersama-sama gitu. Okay. Walaupun kita berbeda organisasi, tetapi kita melangkah bersama untuk mendapatkan data, lalu menganulir data, lalu data tersebut kita kumpul dalam bentuk laporan kegiatan yang kita carikan bapak angkatnya atau solusinya seperti apa, kemana gitu. Kalau untuk petani ke Kementerian Pertanian, lalu ke CSR, lalu ke pengusaha-pengusaha Minang kita di luar. Kebetulan kemarin kita sudah ke Bandung ya Bunda. Kita ke Bandung untuk rapat bersama dengan pengusaha-pengusaha di Bandung agar membantu UMKM kita khusus perempuan
membeli barang. Memang sedikit dipaksa tapi membeli barang. Membeli barang agar mereka punya penghasilan pertama dulu dari pasca banjir. Karena kalau menunggu kadang pemerintah itu kan harus punya prosedur sendiri. Nggak bisa cepat-cepat. Mungkin itu yang bisa kita kerjakan. Artinya sudah ada kerjasama dengan pihak terkait ya Sudah dalam banyak sekali. program-program tersebut ya. Termasuk terutama DPP Gebuminang di pusat dengan Pak Usman Sabtaodang kita sudah melaporkan kegiatan yang sudah kita jalankan hari ini, termasuk kemarin tuh juga memberikan bantuan sekitar 5.000 bantuan kepada bencana. Nah juga ada Persami juga memberikan bantuan ke daerah-daerah yang titik beratnya memang perempuan, utama kita perempuan. Lalu juga ada Perwira, tadi sudah disebutkan sama Perwira. Hampir 17 titik bantuan kita berikan kepada dari Gebuminang, kita berikan kepada kawan-kawan UMKM di bawah. Kembali ke bantuan pertanian tadi nih, Ibu Dian. Tadi bantuannya ada berupa alat-alat pertanian, alsintan dan sebagainya. Sementara lahannya sudah rusak. Ini untuk apakah ada perbaikan lahan juga atau seperti apa? Iya, perbaikan lahan itu yang utama dalam bentuk alat-alat pertanian atau alsintan. Jadi kita diberikan kepada kawan-kawan, contoh di Bungus sudah mendapatkan alat untuk pembersihan kayak traktor gitu kan, dan alat-alat kayak combine kita juga dapat di Sumatera Barat. Insya Allah untuk 2026 kita lagi jalan memberikan laporan, dititik beratkan kepada perbaikan irigasi. Jadi pendanaan perbaikan irigasi kita sudah koordinasi dengan beberapa wali nagari, dengan bupati, terutama dengan kepala dinas pertaniannya untuk seluruh Sumatera Barat. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa pulih kembali. Insya Allah pasti. Luar biasa. Oke, saya kembali ke Ibu Emi. Nah, Ibu Emi, menurut Ibu Emi strategi yang paling efektif ini, Ibu, dalam perbaikan atau pemulihan ekonomi untuk perempuan ini seperti apa? Selain yang sudah disebutkan, ada program-program disebutkan oleh Bunda Revan dan juga Ibu Dian tadi. Ya, ini yang sudah kami pikirkan secara internal dulu ya. Tolong dekat lagi Ibu ke mikrofonnya. Dari Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia dalam waktu yang dekat ini, yang kita tahu itu pasar Ramadan dan pasar Lebaran. Pertama yang akan kami himbau atau arahkan, karena kita organisasi kan juga ada sampai ke kabupaten kota. Betul. Yaitu penguatan kelembagaan ini untuk mempermudah akses terutama digital. Selanjutnya penguatan kualitas, juga permodalan. Jadi kita berharap dan menghimbau juga, ini biasanya kalau salah satu contoh ini kalau mau Lebaran itu banyak permintaan dari bapak-bapak pejabat DPR itu seperti parcel, hamper. Jadi jangan beli lagi ke toko-toko, misalnya bukan dilarang ya, tapi ini kita harus ada keberpihakan pada kondisi sekarang ini. Jangan beli di supermarket yang sudah jadi, kan biasanya begitu kebiasaan kita kan. Jadi coba kita arahkan ke UMKM yang terdampak bencana, karena di situ memang ada juga bukan lembaga-lembaga mungkin dari Gebuminang juga ada, dari MK juga ada, jadi bisa berhubungin ke sana gitu. Jadi kami pun dari pihak UMKM akan nanti supaya ada informasi lah mereka mampunya untuk parcel Lebaran apa bentuknya, itu melalui fasilitas digital ini. Jadi uang itu ke sana lah dulu supaya kehidupan mereka kembali mulai ditata lagi. Terus juga kita berharap juga kepada instansi terkait ini, karena UMKM ini kan berada di instansi teknis. Peternakan, ada perikanan, perkebunan, mereka kan juga punya bina-binaan. Jadi ini juga membantu memfasilitasi pemasaran
terutama pasar yang dekat sekarang ini. Kalau keluar sudah ada kerjasama kita dengan Galih Babelo ya. Minimal yang di dalam ini yang lebih efisien ya, seperti kata Ibu Ana tadi kan, jadi itu kita tangkap dulu peluang itu. Jadi melalui penghutan kelembagaan tadi lah. Jadi sehingga ada yang sudah nggak ada lagi alat produksinya, ada rumah, tapi dia dengan adanya kesatuan kelompok di bawah lembaga-lembaga yang sudah mereka punya, lewat itulah nanti bisa membuat produksi yang bisa dibutuhkan dalam waktu dekat ini. Jadi itu kira-kira yang menurut kami. Ya. Saya tertarik dengan kegiatan pas bulan Ramadan ini. Mungkin perlu sosialisasi barangkali ya ke masyarakat, terutama ke pihak-pihak terkait, agar mereka membeli produk-produk dari para UMKM kita sendiri begitu. Nah, barangkali perlu sosialisasi itu sudah dijalankan, Ibu. Kalau untuk internal barangkali kami sudah, tapi kalau yang untuk secara umum barangkali kita butuh kerjasama juga terutama dengan UMKM ya, karena ini akan lebih melebar gitu. Ya, dinas koperasi juga barangkali ya. Iya, dinas koperasi kan semua untuk UMKM naik kelas lah gitu. Betul. Dari hasil binaan dari dinas-dinas terkait, ini biasanya muaranya kan di dinas koperasi untuk naik kelasnya. Iya. Nah, rencananya untuk program Ramadan itu akan diterjunkan berapa UMKM, Ibu Emi? Kalau di Perwira itu kita ada, kalau daerah terdampak kan cuma 3, Bu. Ya, Agam, Pesisir Selatan ada juga, Padang. Oke. Ya. Jadi sebaiknya itu secara umum lah, jangan dari Perwira saja, tapi dari kegiatan forum UMKM di Minang mungkin akan lebih banyak lagi didapatkan data-data yang kita targetkan. Terutama tadi sudah direncanakan akan memanfaatkan fasilitas yang ada bazar nanti kan. Nah, di situ di bazar itu nanti sudah terlihat bukan orangnya saja, tapi terlihat juga nanti produknya. Nah, mungkin bazar itu tidak mungkin di Padang aja ya, mungkin ada di daerah juga karena kejauhan dari daerah kalau semuanya keproduksi. Jadi Ibu Minang juga, kemudian juga ada di kabupaten kota juga, jadi bisa kerjasama lah. Kerjasama ya. Perempuan harus kerjasama karena perempuan itu kuat. Saya kembali ke Bunda Revan. Rencananya kapan akan dijalankan program-program tersebut, Bunda Revan? Mulai dari Galih Babelo tadi ya. Kalau untuk Galih Babelo itu kita direncanakan awal Februari kita udah start dari Kota Padang, menuju Jambi, Palembang, Lampung, terus ke daerah DKI, dan nanti kita akan adakan pameran yang agak lebih besar di Jawa Barat, Bandung. Kemarin kita udah kembali dengan bertemu dengan perantau-perantau Minang di sana, pengusaha-pengusaha Minang. Kita harapkan ini Galih Babelo ini menjadi ikon bukan hanya di pasca bencana tapi untuk seterusnya. Ya. Jadikanlah itu tuh Galih Babelo itu sebenarnya kan udah identitas orang Minang dari dulunya. Nah, tapi mari kita bangkitkan kembali. Moga-moga kalau ini terjadi bela beli terhadap UMKM ini oleh perantau Minang aja minimal, insya Allah itu UMKM kita akan mulai bangkit dan sehat kembali, harapan kita. Kemudian untuk ini semuanya ini ada hikmahnya kalau menurut saya. Kenapa? Dengan begini organisasi-organisasi yang bergerak di bidang UMKM, kami sekarang bersatu, bersama-sama, bersinergi. Moga-moga ke depannya sinergi ini akan memajukan UMKM di Sumatera Barat ya. Kalau biasanya jalan sini Perwira jalan sendiri, Minang sendiri, Persami Persatuan Saudagar Minang sendiri, ada lagi Alisa Khadijah, macam-macam, ada UPPKA segala macam. Nah, sekarang kita bersatu. Nah, moga-moga dengan ini ke depannya tetap bersatu, bersinergi, bagaimana bersama-sama memajukan UMKM di Sumatera Barat yang nyata-nyata itu adalah 80% perempuan. Itulah harapan kita. Seperti nanti Pasar Ramadan. Pasar Ramadan itu kan kita rencanakan dengan kawan-kawan itu kan di selama bulan puasa. Ya seperti Ibu Emi tadi sampaikan, kita berharap jangan di Padang aja, kita akan coba
ya mungkin ada di Bukit Tinggi pas Ramadannya, mungkin ada di Kota Solo yang enggak mungkin kan dari Bukit Tinggi mereka kan. Kayak kita itu kan ada yang jual, kalau kuliner kan ada yang cuman tahannya 1 hari 2 hari, enggak mungkin dia dibawa ke Betul. Padang. Dan juga kita berharap itu pemasarannya itu yang seperti untuk ikut Gali Babelu hanya kita bisa fasilitas 40 orang. Karena satu mobil itu 40 orang. Yang lain gimana? Yang tidak berangkat itu mungkin koordinator daerahnya dia bawa produk-produk daripada teman-temannya di daerah. Itu solusinya Kita ya. bisa solusinya. Karena itu nggak mungkin, karena karena soalnya kenapa? Kita kegiatan ini non budgeting, dengan arti Betul. kata kita berjalan dengan 0 kilometer hanya bermodalkan semangat. Makanya kita berharap ada support dari berbagai BUMN mungkin segala macam. Moga-moga niat baik kita membantu UMKM pasca bencana ini akan berjalan dengan sukses dan mereka juga terbantu begitu. Untuk sosialisasi kita udah mulai sosialisasi. Salah satunya saat ini kita sosialisasikan, moga-moga masyarakat mendengar. Nanti di Gor Agus Salim ada pasar Ramadannya, dan kemudian kita sudah ada suatu koordinasi sekarang antar organisasi yang bergerak di UMKM. Semoga kedepannya UMKM kita berjaya, dan puncak dari kegiatan kita itu kita adakan di Kuala Lumpur. Kita udah koordinasi juga dengan teman-teman di Kuala Lumpur bagaimana nanti, karena itu kan dekat, Kuala Lumpur Padang kan Iya, dekat, betul. gitu kan. Nah, besok kita mau berangkat ke Kuala Lumpur ya. Insya Allah kegiatan ini moga-moga membawa berkah untuk Sumatera Barat pada umumnya dan pada yang berdampak langsung pada khususnya. Semoga kegiatan ini disupport oleh masyarakat Sumatera Barat dimanapun berada. Nah, terutama pemerintahan daerah ya Bu ya. Nah, jadi juga kita berharap di kegiatan ini juga ada nanti Minang berwakaf ya, insya Allah dimanapun. Mungkin hasil wakafnya itu mungkin zakat fitrahnya nanti, zakat pribadi, zakat hartanya nanti mari kirim ke Sumatera Barat. Seperti juga kalau di agama kita, kalau untuk zakat dan wakaf itu tentu yang terdekat dulu kita berikan ya. Barangkali itu ya, moga-moga ini juga adalah langsung sosialisasi. Mari bersama-sama kita bangun ekonomi Sumatera Barat dengan penuh semangat. Dengan bukti nyata, belilah produk Sumatera Barat, terutama orang Minang dimanapun berada, dan bantulah pemasaran dari hasil industri Sumatera Barat dimanapun orang Minang berada. Bantulah pemasarannya. Yang beribadah itu kan bukan harus sedekah uang intinya kan. Betul. Mungkin membantu pemasaran yang lagi terdampak Sumatera Barat. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah untuk orang-orang Sumatera Barat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tahu juga Bunda Revan, bantuan yang akan dijalankan saat ini rencananya kan untuk para pelaku UMKM yang terdampak ya. Nah, bagaimana dengan para pelaku non UMKM, untuk para perempuan yang mereka juga ingin berwirausaha sendiri? Nah, itu apakah ada juga rencana ke depannya memberikan bantuan untuk pengembangan Ya, sebenarnya untuk usaha begitu? Kami di sini pasca bencana bukan yang terdampak langsung aja. Yang tidak terdampak langsung itu pun lebih banyak dari yang pada terdampak langsung. Mungkin itu yang lupa barangkali kita bersama. Orang cuma memberi bantuan beras untuk pelaku yang terdampak langsung. Sementara UMKM kita yang tidak terdampak langsung pun untuk kebutuhan hariannya aja nggak kecukupi karena ekonominya tidak jalan. Nah, kami juga merangkul mereka ibu-ibu yang pokoknya yang bergerak di UMKM, mau yang terdampak langsung pun mau yang tidak terdampak langsung. Lebih banyak lagi yang tidak terdampak langsung tapi berdampak langsung. Ya, dia secara real dia tidak kena bencana secara langsung tapi terdampak langsung dengan adanya bencana ini. Berarti memang semua lini ya akan betul. diberikan bantuan. Ya, mudah-mudahan amin, nanti amin. bisa berjalan sukses, baik itu program-programnya semuanya. Amin. Saya ke Ibu Dian, barangkali dalam melaksanakan beberapa program dimaksud atau yang sudah terlaksana pastinya menemui kendala ya Ibu Dian ya. Kendalanya seperti apa Ibu Dian? Kalau kendala mungkin satu aja masalahnya. Kalau kendala kita itu adalah biaya, itu aja. Kalau untuk kendala lainnya
untuk dari kita pembina UMKM itu mungkin tidak terlalu sulit ya, contohnya untuk akses, untuk perjalanan, untuk koordinasi. Alhamdulillah kita dipermudah sama Allah. Tetapi yang menjadi kendala kita itu cuma satu, biaya bagi UMKM. Biaya bagi UMKM itu sesuatu hal yang sangat-sangat sulit karena bukan tidak bisa, tetapi terlalu banyak UMKM-nya yang harus kita pegang. Akhirnya kita memang menitik beratkan UMKM itu adalah UMKM yang masih bisa kita jangkau, masih yang bisa kita bina, dalam artian kita tidak memilih ya, tetapi terpaksa kita mengkalkulasikan itu sedikit gitu. Tetapi untuk imbas dalam sebuah kegiatan yang sudah kita canangkan itu sebenarnya mencakup seluruh UMKM. Contoh, di dalam kegiatan Gebu Minang itu ada namanya pelatihan Gebu Minang untuk usaha baru dan UMKM naik kelas. Itu sudah kita canangkan untuk 2026 itu untuk seluruh UMKM tergabung di dalam UMKM baru dan UMKM binaan. Artinya aksesnya lebih banyak gitu, tetapi tidak terlalu langsung gitu kan, karena kita hanya memberikan pengarahan, pelatihan, lalu kita berikan arahan kepada mereka yang sudah menghasilkan. Contoh, ini sudah diberikan pelatihan kue, lalu mau kemana? Kita carikan tempat mereka untuk jual beli. Terus kayak apa? Kalau untuk jual beli di sekitar mereka kan sedikit, nah kita bawalah mereka pameran. Terus kalau pameran sedikit juga hasilnya bagaimana? Nah itulah nanti kita tambahkan pelatihannya dalam bentuk pelatihan untuk go ekspor. Artinya mereka kita berikan arahan, makanan seperti ini loh yang kuat, yang bagus, yang bisa kita jual lewat online tapi dibeli oleh Malaysia, seperti itu. Yaitu pelatihannya untuk go ekspor, lalu nanti baru kita arahkan, kalau sudah mereka matang kita arahkan dalam bentuk pelatihan packaging. Karena bagaimanapun juga mau keluar kan harus ada packaging, harus ada juga label halal, harus saja juga BP POM, ya kan? Nah kita bantu label halalnya. Kebetulan saya adalah pendamping label halal yang bisa mengeluarkan label halal secara gratis dari kementerian, sehingganya kawan-kawan nanti yang sudah mapan, yang memerlukan label halal, setelah kita berikan pelatihan itu bisa memakai label halal itu, lalu kita koordinasikan dengan BP POM. Karena bagaimanapun juga kalau BP POM kan ada ininya ya, biayanya ya. Betul. Kita carikan nanti bapak angkatnya. Lalu setelah itu kayak apa? Nah, setelah itu itulah fungsi dari nanti exhibition atau pameran-pameran kecil yang diberikan oleh seluruh kawan-kawan organisasi perempuan, baik itu Gebu Minang, baik itu Perwira, baik itu Muslimah, baik itu yang lain-lainnya, diberikan mereka keleluasan untuk pameran, lalu menjualkan atau kita carikan buyernya, pembelinya. Jadi kita koordinasi itu tidak hanya satu arah, kita juga memberikan semacam pengetahuan. Oh di sini lo buyer gitu, di sini ada buyer, kamu bisa pakai ini gitu, seperti itu. Jadi memang panjang, tetapi itu yang tidak langsung terdampak. Artinya memang ada bantuan untuk non pelaku UMKM yang ingin membuat usaha, begitu ya. Seperti pelatihan tadi, walaupun bukan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pelatihan atau ilmu, itu akan sangat bermanfaat sekali ya, karena mereka sebelumnya belum ada ilmu tentang berusaha tersebut, membuat usaha baru. Iya, untuk para pelaku UMKM baru. Dan banyak yang antusias di lapangan yang para pelaku usaha baru ini. Ibu Dian, Bagaimana? apakah banyak para wanita yang ingin membuka usaha baru untuk pelatihan ini? Kalau dilihat dari jumlah penduduk Sumatera Barat, tentu sangat-sangat banyak Betul, yang ya. belum terfasilitasi. Pertama, kelemahan kita itu adalah tidak adanya
program hulu hilir Mhm. dalam program pembinaan UMKM. Ya. Maksud saya tuh hulu itu pertama menentukan siapa sih yang UMKM. Mhm. Apakah penjual gorengan tuh UMKM? Ya. Apakah penjual buah yang ada di pasar raya itu UMKM? Apakah mereka yang menjajakan setiap hari di hari Minggu Di Car Free Day. dagangnya Car Free Day itu semua Car Free Day yang ada di Sumatera itu apakah itu UMKM? Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apakah mereka sudah terdata? Kalau mereka terdata, artinya ada data, mereka sudah mendapatkan pelatihan halal, mereka sudah mendapatkan BPOM, mereka sudah mendapatkan semacam pelatihan yang intinya pembinaan. Baik. Lalu data itu nanti apakah ada di kelurahan, apakah di kecamatan, atau tetapi mereka itu aktif. Ya. Nah, aktif. Kebanyakan dari data yang ada tuh ada data tapi tidak aktif. Ataupun mereka stagnan karena memang setelah pembinaan karena baru mereka tidak paham mau ngapain lagi. Nah, itu yang harus menjadi Catatan PR ya. ya. Jadi PR kita bersama, baik itu organisasi, baik itu terutama pemerintahan, bagaimana hulu hilir itu betul-betul terkoordinasi antara pemerintah dengan pelaksana peningkatan UMKM, yaitu organisasi-organisasi massa. Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita. Sedikit saja harapan ke depan untuk para wanita yang terdampak bencana barangkali ya, untuk pemulihan ekonominya. Dari Ibu Dian dulu. Baik, modal pasca bencana itu tidak hanya dalam bentuk uang. Artinya harapan dari UMKM kita yang terdampak, baik itu UMKM dalam bentuk kuliner, fashion, ataupun pertanian, Ya. modal itu tidak dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk trust, kepercayaan. Kepercayaan. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan kembali kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya kita bisa bangkit. Oke. Akan selalu ada harapan. Akan selalu ada harapan dengan trust itu sendiri. Betul. Nah, seperti itu. Bunda Rifan silakan. Ya, kita berharap pelaku UMKM terutama ibu-ibu ya, mari tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Yang sekarang harus diperkuat itu adalah kepercayaan, keyakinan. Tuhan akan beri sesuai apa yang kita yakini. Kalau kita yakin kita bisa bangkit, insya Allah dalam waktu dekat Sumatera Barat UMKM-nya akan segera bangkit. Luar Dan biasa. beli terhadap produk Sumatera Barat, kita harapkan itu menjadi tren di seluruh perantau Minang dan orang Minang dimanapun berada, walaupun yang ada di Sumatera Barat. Dan juga Pemda Sumatera Barat benar-benar melakukan pendampingan dan memaju secara nyata dan cepat tepat. Nah, ini yang paling penting, itu kita harapkan cepat dan tepat sasarannya. Tidak menunggu waktu lama karena sakitnya sekarang, bukan Betul. 1 bulan lagi, bukan 2 bulan lagi. Kalau dilama-lamakan waktunya sakitnya tambah parah. Iya, nantinya, ya. betul sekali. Luar biasa. Ibu Emi silakan. Ya, kalau kami pesankan di season terakhir ini tetap semangat, karena yang namanya kalau jiwa-jiwa wirausaha itu setiap masalah itu bukan menjadi hambatan, tapi itu menjadi tantangan untuk mengalahkannya supaya kita dapatkan solusinya. Jadi modalnya semangat dan jalan terus. Luar biasa para perempuan Sumatera Barat. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun programnya nanti, bentuk bantuan dan program terkait ya bisa berjalan dengan lancar, amin. Dan para UMKM bisa bangkit terutama untuk perempuan. Terima kasih. Narasumber kita pagi hari ini ada Insinyur Fahri Yatmi MSI, Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, Ibu Elizawati Esa atau Bunda Revan, Ketua Forum UMKM Sumatera Barat, dan Dr. Dian Anggraini Oktavia, Esos MSI, Sekretaris Gebu Minang Sumatera Barat. Dan kita akan jumpa lagi di beranda perempuan berikutnya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.